Halo adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak berharap hari ini adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu ceria. Adik-adik, kakak mengingatkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya adik-adik. Kalau adik-adik pergi kemanapun, jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, adik-adik juga harus selalu rajin cuci tangan. Kalau misalnya tangannya kotor, adik-adik mau makan, atau setelah makan, atau sudah sehabis memegang mainan, jangan lupa untuk mencuci tangannya yang bersih dengan menggunakan sabun. Tetapi, kalau misalnya adik-adik sedang ada di perjalanan, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer sehingga tangan adik-adik tetap dalam keadaan yang bersih. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu rajin bersih-bersih badan adik-adik, yaitu mandi 2 kali sehari. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, rajin makan sayuran dan juga makan buah-buahan. Adik-adik juga kalau tubuhnya sudah sehat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan lingkungan, yaitu rumahnya harus selalu rajin dibersihkan supaya terhindar dari penyakit. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik persiapkan terlebih dahulu Alkitabnya dan juga uang persembahan yang ditaruh di dalam sebuah amplop. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi satu lagu. Kita menyanyikan lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Kita nyanyi secara bersama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis karena kita akan memulai ibadah kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitab adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kita akan bacanya dari kitab Amsal pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Apabila adik-adik Alkitabnya sudah terbuka, sekarang kita sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Meskipun pada hari ini kami masih beribadah secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini agar boleh memberkati setiap adik-adik yang beribadah melalui di rumah ya Tuhan. Tuhan berkati juga kakak lain yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman dan pesan yang disampaikan itu boleh bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 1 ayat yang ke-8 dengan judul perikop, Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik, kitab Amsal ini yang berada di Perjanjian Lama itu ditulis oleh seorang raja, yaitu namanya Raja Salomo. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat, termasuk juga ayat 8 yang baru saja kita baca adik-adik, berisi nasihat bagaimana kita harus mendengarkan perkataan bapak dan ibu kita atau perkataan papa dan mama adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, siapa di sini yang suka mendengarkan perkataan orang tuanya? Siapa juga yang suka misalnya tidak mendengarkan perkataan orang tuanya?
Nah, pasti di antara adik-adik ada juga yang pernah tidak mendengarkan atau melawan perkataan orang tua, ada juga yang selalu mendengarkan perkataan orang tua adik-adik. Nah, melalui ayat bacaan kita pada hari ini, kita diajarkan untuk selalu mendengarkan perkataan dari papa maupun dari mama adik-adik. Karena apa yang dikatakan orang tua itu untuk kebaikan adik-adik semua. Misalnya, kalau adik-adik minta dibelikan es krim sama mamanya, terus dibelikan sama mamanya es krim. Besoknya, adik-adik minta lagi dibelikan es krim. Kemudian mamanya bilang, jangan makan es krim sering-sering ya. Nah, adik-adik harus mendengarkan perkataan mama adik-adik. Karena mama adik-adik tahu kalau seumpama adik-adik makan es terus-menerus setiap hari, adik-adik bisa sakit. Adik-adik bisa batuk, adik-adik bisa pilek, bahkan adik-adik bisa demam. Jadi kalau misalnya mamanya bilang seperti itu, jangan makan es krim sering-sering. Nah, adik-adik harus mendengarkannya. Supaya apa? Supaya adik-adik tidak sakit dan tetap sehat. Karena kalau misalnya adik-adik sakit, badan adik-adik kan menjadi lemas, adik-adik tidak bisa bermain, adik-adik tidak bisa belajar. Jadi harus mendengarkan perkataan orang tua. Contoh lainnya adalah misalnya bapak ibu adik-adik atau papa mama adik-adik bilang kepada adik-adik untuk selalu rajin makan sayur, tapi adik-adik tidak mau mendengar perkataan papa mama adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa papa mamanya bilang adik-adik harus makan sayur? Itu supaya adik-adik tetap sehat, tidak mudah terkena penyakit. Jadi, adik-adik harus mendengarkan perkataan papa mamanya ketika adik-adik disuruh untuk makan sayur, karena itu baik untuk kesehatan adik-adik. Nah, contoh lain misalnya, mama papanya mengingatkan adik-adik, kalau nanti ibadah sekolah minggu, jangan nakal ya. Harus mendengarkan kakak layan yang menyampaikan firman dengan sungguh-sungguh. Nah, itu suatu nasihat untuk adik-adik, dan adik-adik harus mendengarkan perkataan orang tua dengan sungguh-sungguh. Papa mamanya menasihati adik-adik untuk sungguh-sungguh datang sekolah minggu, mendengarkan cerita kakak layan, mendengarkan kakak layan menyampaikan firman, itu supaya adik-adik benar-benar memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan, sehingga boleh bermanfaat bagi kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, dari contoh yang tadi kakak kasih, itu adalah contoh mendengarkan perkataan orang tua. Karena perkataan orang tua adalah nasihat untuk adik-adik, nasihat yang baik untuk adik-adik, supaya adik-adik itu tidak menjadi sedih, tidak menjadi celaka. Jadi adik-adik harus mendengarkan perkataan orang tua, sama seperti yang diperintahkan oleh Bapak Salomo di ayat 8 yang tadi kita baca, untuk mendengarkan perintah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau mendengarkan perkataan orang tua dengan sungguh-sungguh, maka orang tua pasti akan sangat senang dan akan menjadi sangat sayang kepada adik-adik. Kalau orang tua saja sudah sayang kepada adik-adik, terlebih lagi Tuhan Yesus pasti sangat menyayangi adik-adik yang mau mendengarkan perintah, perkataan, ataupun nasihat dari orang tuanya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kakak juga mau mengingatkan nih, kalau perkataan orang tua itu tidak hanya perkataan dari papa mama adik-adik saja, tapi adik-adik juga harus mendengar perkataan orang tua, yaitu dari orang-orang yang umurnya lebih tua daripada adik-adik. Misalnya adik-adik harus mendengar perkataan atau nasihat dari kakek, nenek, om, tante, kakak, ataupun saudara-saudara adik-adik yang jauh lebih tua dari adik-adik. Jadi, mendengarkan nasihat atau perkataan orang tua itu tidak hanya terbatas kepada perkataan ayah atau ibu atau perkataan papa mama, tapi semua nasihat dari orang yang umurnya lebih tua daripada adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu berusaha mendengarkan perkataan orang tua. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang tadi boleh kakak sampaikan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar.
Terima kasih melalui kitab Amsal pada hari ini kami boleh diingatkan, diajarkan untuk mendengarkan perkataan orang tua kami. Karena apa yang dikatakan oleh orang tua kami itu adalah nasihat yang baik untuk kami ya Tuhan, bukan untuk membuat kami menjadi sedih. Ya Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk dalam setiap hari kami mampu mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan setiap apa yang diperintahkan dan diperkatakan oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk cerita yang boleh disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya adik-adik semua boleh merasa terberkati. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu. Kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik boleh bernyanyi sambil memakai gerakan supaya lebih bersemangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Disiapkan ya persembahannya seperti yang sudah tadi kakak ingatkan di awal ibadah. Adik-adik taruh di dalam amplop. Nanti uang persembahannya bisa adik-adik berikan ketika nanti kita sudah bisa beribadah kembali di gereja. Nah, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan untuk mengiringi persembahan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan yang kami berikan ini, kiranya ini semua boleh berguna bagi pembangunan gereja-Mu dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati juga anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mereka memberikan itu semua dengan rasa tulus sebagai ungkapan syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan satu buah lagu sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan cerita yang disampaikan boleh menjadi bermanfaat untuk kami dan kami akan selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami selalu mengingat dan mendengar perkataan dari orang tua kami yang adalah nasihat yang baik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.